Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Seperti biasa di sini sudah ada Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Dan bunda-bunda di sini juga bisa bertanya langsung. Ada muhasabah dan juga doa bersama. Hari ini temanya adalah cahaya iman petunjuk hati membawa kembali ke jalan ilahi. Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatannya kepada Ustadz Hilman Fauzi untuk memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, iman itu adalah fondasi yang harus kita kuatkan dalam hati. Iman itu adalah kekuatan yang akan membuat seseorang untuk melangkah dalam kebaikan. Karena iman dia beramal soleh. Karena iman dia ibadah. Karena iman dia menghadirkan akhlak yang baik dalam hidupnya. Ma maknal iman? Apa itu iman? Iman itu maknanya adalah al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman meyakini dengan hati, iman mengucapkan dengan lisan, dan iman membuktikan dengan amal perbuatan. Iman punya sifat naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun karena kemaksiatan. Maka setiap orang harus menjaga imannya. Dan salah satu nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk bisa menjaga iman adalah nikmat hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk dari Allah. Hidayah itu cahaya yang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Dan mohon maaf, hidayah itu sudah tersedia. Tinggal pertanyaannya, kita mau menjemputnya atau tidak? Pertanyaannya, kita mau menggapainya atau tidak? Karena hakikatnya jauh sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya Allah titipkan hidayah iman di hati kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah pernah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Kita ditanya, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Jagalah iman kita, kuatkanlah iman kita. Karena mohon maaf, jika kita kehilangan iman di hati kita, maka kita kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Jagalah iman kita, jemputlah hidayah dari Allah. Salah satunya, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah agar hidayah tetap ada di hati kita. Apa doanya agar kita ditetapkan dalam hidayah Allah? Quran surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami lakukan. Amin. Bacakan doa ini, amalkan, dan semoga Allah jaga hidayah iman di hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Baik, di sini sudah hadir kakak saya, Kak Natali Sarah. Boleh mic-nya, silahkan mau tanya langsung sama Ustadz, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natali Sarah. Saya di sini mau bertanya cerita hidup saya waktu saya muda dulu. Umur 18 tahun Pak Ustadz. Ketika saya menemukan hidayah. Hidayah yang menurut saya itu indah banget. Memang agak aneh Pak Ustadz, saya pernah mimpi bertemu dengan kakek-kakek berjubah putih, jenggotan putih gitu. Di saat itu umur 18 tahun saya didatangi mimpi kayak gitu. Aneh tapi berkesan. Jadi di dalam mimpi itu beliau kakek itu bilang, Sarah kalau kamu sedih, senang, bahagia, gelisah, kamu baca surat Al-Fatihah ya. Sementara aku aja belum tahu surat Al-Fatihah itu apa gitu. Dan belum bisa baca Quran juga gitu. Keesokan hari juga mimpi seperti itu Pak Ustadz. Malah aku bermimpi aku bisa baca Quran. Yang pada saat itu kondisi aku lagi gak baik-baik aja. Jadi keluarga aku itu, mama papa itu bercerai, udah pisah, wah berantakan deh pokoknya. Jadi pada saat itu sebenarnya nih aku ngambil keputusan ini keputusan besar untuk keluar dari rumah. Ya karena pergolakan batin gitu ya. Jadi aku ingin belajar lagi tapi ini aku salah kayaknya ya. Pergi dari rumah gitu ninggalin mama, ninggalin orang tua dan juga adik-adik gitu. Tapi di situ Allah selalu kasih kebaikan gitu. Sampai saatnya ternyata doa aku dikabulin lagi sama Allah dan mama mau menerima. Malah mama itu selalu berpesan almarhumah, kamu belajar agamanya yang benar ya. Jangan lupa, jangan tinggalin sholat. Beriring dengan waktu, aku belum berhijab. Aku belum hijrah. Aku masih, ya lama-kelamaan aku punya image seksi gitu waktu itu. Sampai aku tiba-tiba lagi-lagi Allah kasih hati ini buat, kok aku begini ya gitu. Kok Allah udah sayang sama aku kok aku begini ya, masih maksiat, masih berbuat dosa gitu. Pengen ngasih yang terbaik juga buat Allah untuk diri aku sendiri. Sampai aku memutuskan untuk berhijrah. Karena melihat teman-teman aku, teman-teman artis yang waktu itu berhijrah. Jadi aku waktu syuting ngelihat Karput pulang umroh tutup aurat syar'i gitu kan. Tiba-tiba ada kecemburuan, iri yang ya irinya aneh ya Pak Ustadz. Harusnya mah orang iri
dia kaya apa gitu. Kok dia bisa ya pakai berhijab, kok bisa ya, kok aku kepengen gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih kemantapan aku untuk berhijrah. Walaupun ya sekarang belum benar-benar banget sih Pak Ustadz. Cuma memang waktu itu lagi di lokasi syutingnya gak bisa, belum bisa karakternya untuk pakai hijab gitu. Ya gitu dia Pak Ustadz, saya risih. Saya tetap terus berdoa, tetap terus ikhtiar, tetap terus ngotot. Saya pengen berhijab gitu. Karena pada gak yakin Pak Ustadz saya berhijab. Teman-teman, saudara dan juga kru. Ada keraguan gitu karena waktu itu juga saya sempat dibilang sama teman, ntar lu kalau berhijab tahu-tahu kerjaan lu nggak ada lagi kata dia gitu. Ntar nggak syuting-syuting lagi gitu. Udah begitu aja, nggak usah pakai tutup-tutup kerudung gitu kan, sempat begitu. Jadi tapi lagi-lagi Allah ngasih penglihatan lagi, ngasih ujian yang dimana aku di saat itu nggak berhijab, nggak ada kerjaan juga. Jadi kan aku bilang berarti nggak menjamin ya, berarti rezeki itu bukan dari manusia ya, tapi Allah yang ngatur rezeki. Nah dari situ saya memantapkan diri untuk berhijrah, memakai jilbab Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan, saya mendengar kalau kita itu harus berbakti kepada orang tua, terlebih lagi orang tua sebelum meninggal. Nah kondisi saya baru sadar kan, saya baru sadar untuk berbakti pada orang tua. Orang tua saya udah nggak ada gitu untuk mama gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Dan saya juga pernah dengar kalau seandainya doa saya yang selalu saya panjatkan itu nggak nyampe sama orang tua saya. Tapi masa iya nggak nyampe Pak Ustadz? Terus Pak Ustadz bagaimana cara mengelola penyesalan ini, penyesalan hati ini untuk tetap terus berbakti kepada orang tua walaupun orang tua saya udah nggak ada. Terus yang kedua bagaimana caranya saya, nggak cuma saya sih teman-teman yang ada keraguan pada saat ini untuk berhijrah. Bagaimana caranya memantapkan hati agar selalu istiqomah dan berhijrah menuju ke jalan yang benar, taat kepada Allah. Udah itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama terkait kebaikan beliau kepada orang tua yang orang tuanya telah tiada. Percayalah bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bisa dilakukan saat orang tua itu masih hidup, bahkan orang tua itu sudah wafat. Bukan berarti ketika orang tua telah wafat kemudian kebaikan kita berhenti, tidak. Kita sebagai seorang anak harus terus menghadirkan kebaikan untuk orang tua kita walaupun telah wafat. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang telah wafat? Setidaknya ada 4. Yang pertama doa. Doa itu ibadah. Doa itu amal soleh. Diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua. Kalau dulu almarhum almarhumah punya kebiasaan baik semasa hidupnya, lanjutan sama Kak Natali. Maka kebaikan itu akan menyenangkan orang tua di alam kubur. Yang ketiga, sambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Percayalah, hari ini kita jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Itu akan jadi hadiah untuk orang tua kita di alam kubur. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik
untuk orang tua. Yang orang tuanya masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang orang tuanya masih hidup, sayangi, hormati, bahagiakan, muliakan. Karena kalau sudah tidak ada rasa penyesalan di hati karena lupa berbakti kepada orang tua kita. Pertanyaan kedua, beliau bertanya, "Aa, kadang kita sering khawatir dengan rezeki setelah kita berhijrah. Hijrah itu berproses, berprogres. Jangan banyak protes. Selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan gak bikin stres. Hijrah harus karena Allah. Jangan tergantung penilaian manusia. Kenapa banyak orang yang lelah ketika berhijrah? Karena tidak lillah ketika berhijrah. Hijrah itu memang panjang. Tapi disitulah Allah siapkan pahala yang besar. Urusan rezeki Allah yang ngatur. Urusan rezeki Allah yang ngasih. Urusan rezeki Allah yang menyiapkan. Maka Kak Natali sekarang sudah diizinkan Allah ada di sini. Dengan penampilan yang terbaik insya Allah. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena godaannya sangat banyak setelah berhijrah. Maka jangan kaget ya. Ada yang suka nanya, "Aa, kenapa ya udah hijrah kok masalah nambah?" Ada dua alasannya. Satu, ujian yang Allah datangkan setelah kita hijrah boleh jadi adalah cara Allah menghapuskan dosa kita sebelum kita hijrah. Atau yang kedua alasannya, Allah sedang menguji iman kita setelah kita berhijrah. Maka temukan circle yang baik, temukan guru yang baik. Hijrah jangan nunggu nanti keburu mati. Hijrah jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Hidup kita gak lama. Lihat ini wajah yang hadir, mirip semua. Ini wajah camat semua kelihatannya. Apa itu camat? Mati itu pasti, betul? Cuman gak tahu waktunya aja kan ya. Bisa jadi bunda duluan, belakangan. Atau dibalik, nya belakangan ya. Bundanya duluan. Maka ayo, kalau bunda lagi ngerasa lemah dengan kebaikan, lagi malas berbuat baik, lagi malas ibadah, ingat mati. Bunda mau ngaji, malas, ingat mati. Barangkali besok gak bisa ikut lagi, berangkat. Bunda mau bangun tahajud, malas, ingat apa? Ingat mati. Bunda mau bakti sama suami. Bunda mau bakti sama suami, malas, ingat. Bisa jadi suami duluan yang mati. Atau enggak, suami duluan yang mati. Jadi ingat kematian itu akan jadi pengingat kita untuk istiqomah dalam hijrah. Maka nanti hijrah itu relatif mudah. Yang susah istiqomah. Istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan istirahat. Mudah-mudahan Allah jaga Kak Natali. Salam buat keluarga. Dan semoga Allah iringi terus dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Tiap mau hijrah ada karakter lagi, jangan hijab dulu. Soalnya ada yang antagonis, stripping gitu. Sebenarnya itu sih yang bikin aku ragu gitu. Ini sekarang udah berapa tahun ya aku gak syuting sinetron. Dunia entertain itu nggak abadi gitu. Jadinya aku berpikir ada pekerjaan lain yang aku suka, yang aku hobi. Nah mungkin bisa dijadiin cuan. Nah makanya sekarang aku lebih dominan ke interior dekor, art, bikin kaligrafi. Aku kalau ada mama aku mau bilang terima kasih mama sudah melahirkan aku. Terus mohon maaf ya Ma kalau secara semasa hidup banyak
kesalahan yang nyakitin mama. Walaupun mama nggak ada, Sarah akan terus berdoa untuk mama supaya mama mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.